Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita telah memasuki pertemuan ke-45 dalam program kita 10 menit mengaji tafsir Jalalain. Insya Allah program ini akan kita laksanakan setiap hari dan semoga Allah masih memberikan keistiqomahan kepada kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Istiqomah sebagaimana asal katanya kemarin saya sampaikan dari kata istiqomah, amrih membangun. Artinya tujuan dari keistiqomahan kita sebenarnya adalah membuat sebuah bangunan yang kokoh. Dalam konteks ini, dalam program kita ini yaitu tafsir Jalalain, artinya kita perlu punya tujuan bahwa tujuan akhir dari kajian kita adalah memperoleh bangunan yang kokoh, pemahaman terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Dan perlu kemudian kita pahami bahwa di dalam membangun sebuah bangunan itu tidak bisa langsung sekaligus mabrek gitu. Tetapi menata dari satu bata demi bata. Jadi bata kita susun satu, kemudian disusun lagi dan sampai kemudian menjadi sebuah bangunan. Nah, tetapi perlu kita ingat bahwa di dalam menata ini kita perlu presisi sehingga nanti bangunannya indah dan juga perlu kita ada perekatnya. Kalau dalam bangunan ya semen. Lah terus dalam kajian kita apa? Ya kita perlu melakukan perenungan, melihat kembali sudah presisi atau belum. Kita perlu melakukan perenungan sehingga semakin kuat pemahaman kita terhadap apa yang diinginkan oleh Allah, dan semoga Allah masih memberikan kekuatan kepada kita untuk melakukannya. Amin ya rabbal alamin. Mari kita lanjutkan dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan melanjutkan kajian terhadap ayat ke-79 dari surat Al-Baqarah. Bismillahirrahmanirrahim. Fawailun lan bangete siksa, syidatu adzabin tegese bangete siksa. Fawailun asli katanya kecelakaan ya. Syidatu adzabin dalam ayat ini dimaknai sebagai syidatu adzabin, bangete siksa lilladzina bagi wong akeh yaktubuna kang menulis sapa alladzina alkitaba ing kitab biaidihim kelawan tangane alladzina mukhtalaqon tegese menulis ing sesuatu kang den gawe goroh, sesuatu yang dibuat untuk kebohongan. Min indihim sangking sandingi alladzina. Tsumma yaquluna nuli ngucap sapa alladzina hadza utawi iki kitab. Min indillahi iku sangking ngersani Gusti Allah, dari wahyu Allah. Liyashtaru supaya tuku sapa alladzina bihi kelawan kitab samanan ing rego qalilan ingkang sedikit minat dunya saking dunya. Wahum hale utawi alladzina al yahudu iku wong Yahudi hoyaru kang merubah sapa Yahudi sifatan Nabi ing sifate Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fit Taurati ing dalam Taurat. Wa ayatar rajmi lan merubah ing ayat rojam wa khairuha lan liyane ayatur rajmi. Wa katabu lan menulis sapa al-Yahudi ha ing surat ala khilafima ing atase bedanine ayat, bedanine wahyu unzila kang wis den turunake apa mah. Ayat ke-79 ini melaknat, memberikan wail ya, melaknat bagi orang-orang yang yaktubunal kitab. Fawailun, maka siksa yang pedih bagi orang-orang yang menulis kitab, yang menulis ayat dengan tangan mereka sebagai sesuatu yang bohong. Sumayakuluna, jadi ada merubah, jadi orang-orang yang menulis ayat tetapi sebenarnya itu bukanlah dari Allah. Kemudian sumayakuluna, kemudian mereka mengatakan hadza min indillah, ini itu adalah dari Allah, ini wahyu Allah. Padahal min indihim, jadi dari tulisan mereka ya. Liyashtaru bihi tsamanan qalila, agar mereka itu mendapatkan harga yang sedikit dari dunia. Jadi tujuan utama untuk merubah ayat tersebut adalah untuk tsamanan qalila minad dunya, untuk mendapatkan sesuatu dari dunia, bisa jadi uang,
bisa jadi pengaruh, bisa jadi jabatan, dan lain sebagainya. Intinya merubah ayat Allah untuk sama nang qalila minad dunya. Wahum, dalam ayat ini yang dimaksud alladzina ini adalah menceritakan al-Yahudi, yaitu orang-orang Yahudi yang merubah sifat-sifat Nabi di dalam Taurat. Sehingga sifat Nabi yang dijelaskan dalam Taurat itu sudah tidak lagi sebagaimana yang disampaikan oleh Nabi Musa. Wa ayat ar-rajmi, dan juga merubah ayat-ayat rojam dan juga ayat-ayat lain. Mereka menulis sesuatu yang berbeda dari apa yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Musa. Nah, ini hanya untuk liyastaru samanan qalila. Fawailul lahum. Kemudian ayat lanjutan dari ayat ini fawailul lahum. Fawailun nuli bangete siksa lahum kedue alladzina mimma saking perkara katabat kang wis menulis apa aidihim tangan-tangane alladzina ing ma minal muhtalaqi saking sesuatu kang den gawe goroh. Wa wailun lan bangete siksa lahum kedue alladzina lahum marang alladzina mimma saking perkara yaksibuna kang lakoni sapa alladzina ing ma minar rusya saking sogokan, saking memperoleh uang gitu ya. Riswah, dari kata riswah ya. Riswah untuk memperoleh uang. Jadi ayat ini dilanjutkan ya, dalam ayat ini lanjutan lagi dari wailul lilladzina, disebutkan 3 kali wailun. Wa fawailul lahum mimma katabat aydihim. Maka siksa besar bagi mereka yang telah menuliskan dengan tangan-tangan mereka minal muhtalaki, dari sesuatu yang berita yang tidak benar, dari ayat yang tidak benar. Wa wailul lahum mimma yaksibun, dan siksa besar bagi mereka terhadap apa yang mereka lakukan dari rusya, dari untuk memperoleh harta. Artinya di sini ayat ini menjelaskan tentang orang-orang yang berani merubah ayat. Orang-orang yang berani merubah, kalau saat ini ya berani merubah ayat ataupun hadis hanya untuk kepentingan mereka, sama nang qalila, harga yang sedikit. Bisa jadi untuk tujuan politik, bisa jadi untuk kekayaan. Ya, umpamanya ada orang, tolong saya dicarikan ayat ya yang memperbolehkan sesuatu A ini padahal dilarang. Nanti kalau sampean sampaikan, nanti saya akan kasih uang sekian. Nah, kalau orang ini mau, berarti ini adalah alladzina yaktubunal kitaba bi aydihim. Dan mungkin banyak ya orang-orang yang kalau dalam tanda petik itu membajak nama Tuhan, nama Allah. Hadza min indillah. Membajak nama Allah untuk apa? Untuk pengaruh, sama nang qalila, untuk mendapatkan harta, untuk politik. Ya, ini berarti orang-orang yang kalau berani melakukan ini fawailun, wa wailun. 3 kali disebutkan siksa besar dan siksa besar bagi orang-orang yang melakukan ini. Maka kita harus menghindari benar-benar apa yang menjadi larangan besar dalam ayat ini, yaitu merubah ayat hanya untuk kepentingan duniawi. Dan membajak nama Tuhan, kalau kemudian kita kembali lagi kepada ayat yang dulu, itu juga pernah dilakukan oleh iblis. Ketika iblis menggunakan nama Tuhan untuk mengelabui Nabi Adam dan Siti Hawa. Jadi Nabi Adam dan Siti Hawa disuruh untuk memakan buah khuldi dan mengatakan bahwa ketika makan akan langgeng. Wallahi, dan mereka mengatakan wallahi, demi Allah. Iblis ini mengatakan demi Allah bahwa kami termasuk orang yang menasihati an-nasih. Makanya apa yang dilakukan orang-orang yang berani melakukan perubahan ayat ini ya sudah meniru sifat-sifat iblis. Makanya harus hati-hati benar. Orang yang mempunyai kemampuan untuk seperti ini harus hati-hati benar.
Makanya kalau di pesantren itu seringkali untuk menghindari bahwa ini dari Allah, ini tidak seperti itu, tapi wallahu a'lam bishawab. Ini yang kami pahami dan wallahu a'lam bishawab, Allah yang lebih tahu maknanya. Tetapi dengan tidak ada tidak dengan sembarangan, ya, memang dengan benar-benar dengan ilmu, ya. Tetapi masih juga walaupun sudah dengan ilmu masih digunakan wallahu alam bishawab untuk kehati-hatian bahwa ini merupakan sesuatu yang Allah itu lebih tahu makna sebenarnya. Maka dari itu semoga kita dihindarkan dari sifat-sifat ini, dari perilaku-perilaku untuk memanipulasi ayat, untuk membajak nama Tuhan untuk kepentingan duniawi. Semoga Allah memberikan keistiqomahan kita untuk mengkaji ayatnya dengan benar dan dijauhkan dari sifat-sifat untuk membajak ini. Wallahu a'lam bishawab, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.